Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah kabarnya baik semua. Baik, untuk pertemuan pada pagi hari ini, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Silahkan Rafa memimpin doa. Ayo, disiapkan. Siap. Salam kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik anak-anak. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, kira-kira siapa yang tidak masuk? Ada apa tidak? Kaila. Terus siapa lagi? Elmira. Terus? Tiga. Iqbal. Oh ya. Dari masing-masing teman kalian, kenapa ini tidak masuk alasannya? Sakit. Baik anak-anak, pertemuan pada pagi hari ini yaitu membahas tentang anak yatim ya. Sebelum kita melanjutkan, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, hidup Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, untuk yang selanjutnya di sini ada pertanyaan pemantik. Di sini ada 3. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang anak yatim? Coba Jitna dijawab. Anak yatim adalah anak yang kehilangan ayah atau ibu karena meninggal dunia. Ya, benar. Tepuk tangan buat Jitna. Selanjutnya nomor 2. Mengapa penting bagi kita untuk menyayangi dan membantu anak yatim? Coba Dina dijawab. Karena membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Betul sekali. Beri tepuk tangan. Yang ketiga, bagaimana cara kita dapat memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak yatim? Coba, ayo Rafa. Membantu mereka dengan memberikan bantuan berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Ya, benar. Tepuk tangan buat Rafa. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yang pertama, meyakini surat Al-Maun sebagai firman Allah dengan benar. Yang kedua, melafalkan surat Al-Maun dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan makna isi pokok surat Al-Maun dengan benar. Yang keempat, menghubungkan ayat Al-Quran dengan perilaku sehari-hari. Di sini ada bacaan Quran surat Al-Maun. Coba kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa yamnaunal maun. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Jadi inilah bacaan Quran surat Al-Maun dan
artinya. Ya. Selanjutnya pesan utama surat Al-Maun. Surat ini mengingatkan kita tentang pentingnya berbagi dan memberi kepada orang yang membutuhkan, terutama yang kurang mampu, seperti anak yatim dan orang miskin. Ini mencakup bantuan berupa barang atau tindakan kecil yang dapat membantu meringankan beban mereka. Memberikan sesuatu yang kecil kepada yang membutuhkan adalah tanda kebaikan hati dan kepedulian terhadap sesama. Dari pesan utama Quran Surat Al-Maun ini, kira-kira pesan yang sudah kalian tangkap barusan, apakah ada hubungannya dengan kehidupan kalian sehari-hari? Ayo, ada apa tidak? Ada ya. Bahwasanya pesan utama Quran Surat Al-Maun ini dianjurkan kita agar supaya saling peduli terhadap anak yatim. Dengan cara apa? Pertama, dengan cara membantunya. Terus apa lagi? Mengasihinya. Terus apa? Menyayangi. Dan masih banyak lagi contoh yang lain ya. Jadi itu adalah pesan utama dari Quran Surat Al-Maun. Yang selanjutnya, menyayangi anak yatim dalam Islam. Menyayangi anak yatim dalam Islam adalah tindakan yang sangat dianjurkan dan dihargai. Islam sangat menekankan pentingnya memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak yatim sebagai bentuk empati dan solidaritas terhadap mereka yang kehilangan orang tua, yang seringkali menjadi kelompok yang rentan dalam masyarakat. Jadi agama Islam sangat menganjurkan kepada umatnya agar supaya saling menyayangi anak yatim dan peduli kepada anak yatim. Nah, mari amati video ini. Demikian kisah Zaidan dan Zahra membantu anak yatim piatu yang kesusahan. Dari video ini, makna apakah yang bisa kalian peroleh? Saling membantu. Nah, benar. Jadi, kalau kita petik dari kisah ini, bahwasanya kalau kita suka membantu anak yatim, maka rezeki kita akan dipermudah oleh Allah. Jadi begitu ya untuk video yang sudah kalian amati barusan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada tugas diskusi siswa. Untuk tugas diskusinya ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok kinestetik. Kelompok 2 kelompok visual. Kelompok 3 yaitu kelompok auditori. Wes, kelompok-kelompok ini kita menyesuaikan dari kelompok yang kemarin ya. Berarti kan tetap posisinya. Nah, sekarang Pak Hanif akan membagikan LKPD dari masing-masing kelompok. Sebelum Pak Hanif bagikan, Pak Hanif jelaskan dulu. Ini yang kelompok 1, dengarkan. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 kinestetik ya. Ini LKPD-nya. Di sini ada perintah. Kalian menempelkan potongan dari surat Al-Maun. Yaitu potongan suratnya ada di amplop ini. Nanti akan Pak Hanif bagikan ya. Terus kemudian, nah di sini ada kolom kosong lagi. Ini berbunyi pesan pokok surat Al-Maun. Nanti tugas kalian yang kelompok 1 menempelkan potongan surat Al-Maun dan mengerjakan pesan-pesan pokok surat Al-Maun. Ya? Yaudah, ini Pak Hanif bagikan. Bukan menggambar, yang menempel itu siapa nanti dibagi sendiri per kelompok, kesepakatan. Ini amplopnya.
Ini isinya potongan dari masing-masing surat Al-Maun ya. Dan ini pesan pokok surat Al-Maunnya, silahkan didiskusikan, dikerjakan. Kelompok visual. Nah, kelompok 2 ini tugasnya hanya menuliskan saja surat Al-Maun dengan baik dan benar. Ini sudah ada contoh bacaannya, nanti tinggal menulis di sini ya. Nah, kelompok 3 ini tugasnya yaitu menghafal surat Al-Maun. Ini ada soalnya sama jawab ya. Wes, ini silakan dibawa. Untuk perangkatnya bisa menggunakan HP, terus bisa menggunakan Al-Quran, nanti bisa saling menyemak sama teman ya. Coba dikeluarkan dulu. Untuk perangkatnya dikeluarkan, untuk hafalannya. Mari untuk kelompok 3 kita ke musola dulu, ayo. Nah, di sini tulisnya ya, pesannya di sini. Nanti gantian untuk presentasinya. Nah, kayak gini. Ya, bagus. Nah, ini nanti nulisnya bisa gantian ya. Gimana anak-anak? Ada kendala apa tidak? Kira-kira kalian menghafal dengan apa namanya HP sama menghafal dengan cara menyemak, kira-kira mana yang enak? Apakah semuanya enak? Nah, kira-kira sudah hafal berapa ayat ini? Sudah hafal semua? Sudah. Kalau sudah, kalian habis ini dipresentasikan hasil dari diskusinya per kelompok masing-masing ya. Untuk sekarang yaitu prosesi presentasi. Coba untuk kelompok 1 maju ke depan. Baik, ini adalah penampilan dari kelompok 1. Coba sekarang dipresentasikan. Untuk pesan surat Al-Maun coba diuraikan. Ada berapa apa saja? Ayo. Yang ke-1, kemudian terhadap orang miskin. Surat ini mengingatkan umat Islam untuk tidak mengabaikan orang yang membutuhkan. Dalam ayat pertama hingga ketiga, Allah menggambarkan orang yang mendustakan agama sebagai mereka yang tidak peduli terhadap anak yatim. Ya. 2. Kehati-hatian dalam ibadah di dalam ayat ke-4 hingga ke-7. Ya. Itulah presentasi dari kelompok 1 kinestetik, yaitu membuat karya sebuah apa itu namanya? Menempel surat potongan dari ayat per ayat Quran surat Al-Kafirun. Dan hasilnya ini ya, benar apa enggak? Benar. Baik, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 menulis surat Al-Maun. Diperhatikan, dilihat ya anak-anak. Ini hasil dari diskusi kelompok dari kelompok 2 visual, yaitu menulis surat Al-Maun. Coba diperhatikan dari potongan ayat per ayat. Sekarang dibaca dulu Quran surat Al-Maun. Ya, baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 2. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Lanjut sekarang kelompok 3. Ayo. Kelompok 3 tugasnya menghafal. Kalau sudah hafal, coba sekarang dibaca setiap anak 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa yamna'unal ma'un. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Baik anak-anak,
Kita lanjut di evaluasi. Pak Hanif, ini sudah ada soal. Silahkan kalian kerjakan. Sudah kebagian semua? Sudah. Nah, kalian kerjakan untuk evaluasinya mulai dari sekarang. Sudah anak-anak? Ya. Baik, kalau begitu silahkan dikumpulkan. Kalau semuanya sudah, kita lanjut. Untuk yang selanjutnya, di sini ada refleksi. Di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang kamu pelajari dari kegiatan ini tentang anak yatim? Coba Fraiza, ayo coba. Anak yatim sangat membutuhkan kasih sayang, Ya. perhatian, dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Ya, benar. Yang kedua, bagaimana perasaanmu setelah menyelesaikan tugas diskusi berbeda konsep dalam memahami surat Al-Maun? Coba Sahra. Setelah menyelesaikan tugas diskusi tentang konsep berbeda dalam memahami surat Al-Maun, perasaan saya menjadi lebih dalam dan penuh pemahaman. Ya, benar. Baik, untuk yang terakhir, yaitu kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, yang kita sudah pelajari dari awal sampai akhir sekarang, membantu anak yatim masuk kewajiban. Bahwasanya anak yatim itu adalah anak yang patut kita kasihani. Dan jangan sampai kita menghardiknya ya. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini dirasa sudah cukup ya. Baik, kalau begitu kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.